Di samping saya ada satu unit produk baru dari Suzuki. Katanya mobil ini sedang viral. Tahu kenapa? Harga murah, tampilan ala SUV, kabin lega, bensin irit. Terus biaya perawatan murah. Untuk lebih lengkapnya, simak terus video ini. Dari segi harga, Suzuki Espresso terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah Suzuki Espresso dengan transmisi manual, dan yang kedua adalah Suzuki Espresso dengan transmisi otomatis. Untuk harga sendiri, Suzuki Espresso dengan transmisi manual dibanderol dengan harga Rp167.900.000. Untuk yang transmisi otomatis dibanderol dengan harga Rp176.900.000. Nah, ini adalah harga yang cukup murah untuk mobil city car yang notabene adalah mobil build. Kemudian yang kedua adalah desainnya khas ala-ala mobil SUV. Ini terlihat dari grill depan yang menampilkan kesan kokoh dengan desain yang sedikit mengotak ala-ala mobil SUV pada umumnya. Nah, ini yang membuat tampilan dari Espresso ini sedikit lebih maco dan berani tampil beda dibanding dengan kompetitor lainnya. Nah, untuk dapur pacunya sendiri, Suzuki Espresso sudah dibekali dengan mesin 1000 cc segaris 3 silinder. Nah, mesin ini diklaim sangat irit bahan bakar, dan ini cocok sekali digunakan untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi, terutama untuk di daerah perkotaan sendiri. Di bagian kaki-kaki, Suzuki Espresso sudah dilengkapi dengan ban berukuran 165/70 dengan ukuran ring 14. Nah, ini cukup besar dibanding generasi 1000 cc sebelumnya. Nah, kemudian ground clearance. Nah, ground clearance Suzuki Espresso adalah 18 cm. Ini sama dengan ground clearance-nya R3. Nah, ini cukup untuk melewati jalan yang sedikit tidak rata tanpa ada masalah. Nah, masuk ke bagian kabin. Ini dia nih tampilan dari Suzuki Espresso. Untuk driving position, ini tinggi saya 168 cm. Nah, ini juga cukup lega. Posisi setir juga cukup nyaman. Tidak ada kendala sih, kendala berarti. Transmisi gampang dijangkau juga. Dan kemudian untuk posisi speedometer. Nah, posisinya ada sini nih. Ini di bagian atas ini ada digital meter cluster. Di sini tempat info kecepatan, bahan bakar. Nah, kemudian di bawahnya ada head unit sekitar 6 inci. Ini mirip dengan yang dimiliki oleh Suzuki Ignis. Nah, ini dia nih tombol AC-nya. Tombol AC ini persis seperti yang digunakan Suzuki Ignis, manual. Ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5 mode. Terus di sini ada mode panas dingin. Ini yang merah panas nih. Nah, kemudian untuk sistem keamanan, sistem keselamatan, ini ada airbag sebelah kiri untuk penumpang, dan di sini juga ada untuk pengemudi. Nah, ini nih airbagnya. Ya, overall cukup lah ya untuk mobil kecil. Nah, terus di sini juga nih ada tombol yang buat ngatur spion. Pada dasarnya Espresso ini menggunakan spion manual, belum retract sih. Tracknya by power nih, gini nih. Nah, bisa diatur. Jadi nggak perlu harus buka jendela terus diatur secara manual dari luar. Nah, ini dia nih tampilannya. Cukup simpel. Sekarang kita beralih ke bagian kabin dari penumpang. Nah, ini dia nih tampilan dari luarnya. Nah, kita coba masuk dulu nih ke dalam nih. Seperti apa sih rasanya? Let's go. Wow, lega. Untuk ukuran saya 168 cm, posisi kaki saya masih ada jarak sih, sekitar berapa nih? Ya hampir 2 telapak tangan sih. Untuk headroom sendiri masih lumayan sih, walaupun tidak yang terlega di kelasnya, tapi ini cukup layak.
Kalau kita bandingin dengan wagon R sebelumnya, headroom sih agak lebih rendah, tapi masih nyaman. Karena kan mengingat desain wagon itu lebih tinggi di bagian belakang. Nah itu dia tuh, makanya lebih lega headroomnya. Terus juga nih, ya kelebihan lagi, posisi duduk dari Espresso ini lebih rendah. Maksudnya itu lebih nyantai dibanding Suzuki Karimun Wagon R yang dulunya. Nah, nggak terlalu tegak sih. Walaupun headrestnya tidak bisa di naik turunin. Nah, kemudian di belakang sini ada partisi nih. Ini juga salah satu kelebihan dari kabinnya. Mana tahu ada bawa barang-barang yang butuh diambil cepat, ya bisa taruh sini nih sementara nih. Next kita lanjut ke bagian bagasi. Nah untuk bagasinya masih buka dari depan ya, dari sini nih. Ada tombolnya nih, ini lihat tombolnya. Ini ada tombol bagasi nih. Oke, bagasi sudah kebuka. Nih, tampilan dari belakang nih bagasinya nih. Ini partisi, bisa buat barang-barang. Terus kalau misalnya butuh bagasi yang lebih luas, ini bisa dicopot. Nah, inilah. Nih. Ukuran kabinnya. Bukan yang terbesar tapi cukup. Mengingat mobil ini cuma 1000 cc dengan bodi compact. Dengan tampilan ala-ala SUV. Nah itulah dia 5 kelebihan dari Suzuki Espresso, barangkali bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu yang ada rencana ingin membeli mobil murah, lega, desainnya ala-ala SUV, terus bahan bakarnya irit, nah terus bisa muat ini barang-barang pindahan. Nah untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi saya di nomor 0812 7671 0011 atau silakan mampir ke website saya www.autoboy.id. Saya Boy pamit. Salam satu aspal.